ini bisa menjadi trigger utama sebuah pembunuhan? Artinya perlukah ada semacam tindakan berulang yang menyakiti atau satu tindakan saja ini sudah bisa men-trigger orang melakukan tindak pembunuhan itu tadi? Barang bukti pakaian milik AG, seorang siswa SMP asal Cijeler, Lewigoong, Garut, jadi saksi bisu kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri. Dalam rilis pada Senin siang, Kapolres Garut AKBP Rohman Yongki menyebut tersangka siswa kelas 1 SMP itu diduga membunuh AG dengan pisau cutter saat korban sedang berenang di Sungai Cimanuk Senin pekan lalu. Polisi pun menduga tersangka terbakar dendam karena ketika bermain bola voli, korban kerap menyasarnya dengan smash hingga mengenai wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah? Semoga Anda selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Pemirsa, salah satu penyakit di dalam hati yang sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang adalah adanya rasa dendam. Nah, dendam ini adalah rasa marah dalam diri seseorang yang sangat kuat dan disertai dengan keinginan kuat untuk membalas atau menyakiti orang lain. Suatu perasaan ingin membalas perbuatan orang yang menyakitinya dengan sesuatu yang sama atau mungkin bahkan lebih menyakitkan. Nah, hati-hati, mendendam merupakan sifat yang berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru, bahkan dosa yang tak kunjung berhenti. Nauzubillah. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema terkait bahaya mendendam. Seperti biasa sudah hadir di studio ada Ayahanda dan Gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Miris ya, tadi kita sama-sama menyaksikan ada tayangan anak SMP kelas 1 membunuh temannya. Dugaannya karena dendam ya, karena rasa sakit hati karena kecemes terus waktu main voli. Buat saya sih, aduh, ini memang sesuatu hal yang rasa-rasanya kita patut elaborasi lebih jauh ya Pak Kiai ya. Karena ternyata bahaya memelihara dendam ini itu efek jangka panjangnya luar biasa. Akan ada keburukan, akan ada problem-problem baru yang justru timbul dari itu ya Pak Kiai ya. Iya, Nanti betul, kita betul. akan bahas. Insya Nah, Allah. bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, dalam perspektif Tasawuf Al-Ghazali, sebenarnya dendam itu definisinya seperti apa dan apa dampaknya, apa bahayanya kalau kita memelihara rasa dendam di hati kita? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mira dan para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita berbicara yang jadi pertanyaan Mbak Mila, apakah semua orang punya sifat dendam? Jawabannya ya. Oh. Nah, dalam sejarah tentang perbedaan dan percekcokan antara Nabi Adam dengan iblis, maka kita bisa mendapatkan sebuah anasir yang kuat. Bahwa iblis itu ketika disuruh sujud, disuruh memberikan penghormatan kepada Adam itu, tidak mau dia. Padahal dia ahli ibadah, sangat nurut, taat kepada Allah. Tetapi salah satu perintahnya itu, suruh sujud, dia nggak mau memberikan penghormatan. Nah, argumentasinya yang menjadi menarik dan itu jadi bahasan kita. Iblis itu mengatakan, khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan kau ciptakan Adam itu dari tanah. Apakah mungkin api itu memberikan penghormatan kepada tanah? Nah, itu menjadi sebuah perdebatan di kalangan ahli tasawuf. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa atin sya'nuhu ya as-sukun wal waqar. Tanah itu karakternya itu diam dan berwibawa, dia tenang. Berbeda dengan api. Api itu talazza wal harokat, dia membakar dan dia bergerak terus, dinamis gitu. Api itu nggak ada lurus dan dia selalu bergoyang gitu loh. Nah, oleh karena itu manusia itu ketika dia mengikuti iblis,
maka dia bisa seperti iblis, bergerak, dinamis, membakar, menghanguskan. Kalau sekarang pada kajian kita dendam, gara-gara dia merasa kalah terus atau terkena smash yang dianggapnya dia menyengaja terus, maka melahirkan dendam itu memang karena dia menuruti gitu. Sebenarnya kalau dia cara menafsirkannya, wah orang ini hebat bener ya, bagaimana cara belajarnya sehingga saya juga bisa seperti itu, maka nggak melahirkan dendam. Tapi kalau dia dianggap bahwa itu disengaja, memang orang itu mau menyakiti dirinya, sengaja memang dia mau mempermalukannya, maka gengsi orang ini akan naik. Dan di situ bisa melahirkan dendam. Oleh karena itu, dendam pertama kali tumbuh itu ketika melebihi dari keakuan. Kalau ada orang yang melebihi dari keakuannya, maka dia akan dendam. Dia mengatakan kalau saya sudah berusaha, kenapa masih ada yang lebih bagus, kenapa yang masih hebat, kenapa yang begini, kenapa yang begitu gitu. Dan itu ketidakrelaan terhadap kondisi itu lahirnya memang dendam. Dan itu sangat berbahaya karena dia wujudnya manusia tetapi karakternya sudah karakter iblis. Jadi dia sudah melepaskan esensi kemanusiaannya gitu. Oke. Jadi itu memang berkaitan ya hati ya, hatinya yang mudah tergerak kepada keburukan ya Pak Kiai ya gitu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa itu tadi Pak Kiai kan mengatakan bahwa kita ini punya kecenderungan. Memang manusia itu punya kecenderungan. Yang baik dan yang buruk itu kan ada gitu. Bahkan mungkin dendam itu juga, apakah itu memang fitrah Pak Kiai? Memang bagian dari fitrah manusia? Kalau dibilang fitrah itu dia melekat gitu. Tetapi kita lebih cenderung kita mengatakannya bahwa hal positif dan negatif itu adalah dua ciptaan yang diciptakan bersama-sama dan berwajah dua. Gitu. Tinggal kita mengelolanya, kita mau condong kemana. Iya, jadi dalam Al-Quran dikatakan Subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaj. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Ini konsep Al-Quran. Jadi semua yang diciptakan itu ada plus minusnya. Nah, minusnya itu bisa bermacam-macam berdasarkan situasi dan kondisi orang. Nah, sebenarnya itu tadi, kalau dalam perspektif tasawuf Pak Kiai, apa kemudian bahaya terbesar kalau kita kemudian memelihara rasa dendam ini dalam hati kita? Yang paling terparah bahwa sebenarnya dia sudah tidak bisa menguasai dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah terkuasai oleh nafsu. Jadi kan orang ada yang dikuasai oleh obsesi, ada yang dikuasai oleh keilmuan, ada yang dikuasai oleh keimanan gitu. Kita mau kepada yang mana kita menundukkan diri, maka sebenarnya kita akan jadi ekspresi dari 4 hal yang ditampilkannya dari pilihan kita itu. Nah, orang yang kalau dia tidak belajar agama manapun dan apa saja yang diyakininya, maka dijamin, maka gaya hidupnya itu akan kering. Nah, kalau kehidupannya sudah kering, maka gambaran-gambaran tentang yang namanya tandus itu akan kelihatan. Kasar. Pembenci, mudah memberikan nilai kepada orang lain dan tidak suka dikalahkan. Nah, tidak suka dikalahkan itu yang melahirkan dendam. Jadi dendam itu tadi ya, egonya ya. Jadi ada kesombongan di situ, ada ego di situ yang kemudian dia nggak mau, dia disakiti orang tapi dia nggak mau dikalahkan, jadi ingin membalas. Nggak mau. Sebenarnya kan dia ada pengen jadi Tuhan kecil. Dendam itu sebenarnya begitu. Nggak boleh ada orang yang melebihi dari keakuannya. Tapi permasalahannya kalau kita itu kan, biasanya kan dendam itu rasa, ini orang udah nyakitin saya nih. Harusnya dia mendapatkan setimpal atau mungkin lebih berat gitu dari apa yang saya dapatkan. Jadi seolah-olah memang jadi ya itu Tuhan terhadap Tuhan kecil gitu ya. Seolah ingin menghakimi orang menjadi jauh lebih berat hukumannya gitu. Tapi kan itu yang
apa ya, malah justru akan apa ya, melahirkan kezoliman-kezoliman baru sebenarnya Pak Kiai. Dan bertambah-tambah. Kan dendam itu lahir dari marah. Ya, betul. Dendam itu. Dan kita sudah membahas yang lalu tentang marah. Bahwa marah itu manusiawi. Marah itu secara proporsional harus ada. Kalau marah yang tidak proporsional itu yang bisa berkepanjangan, bisa menjadi lahirnya sebuah dendam. Karena sudah ada gengsi di situ, egoisme di situ, merasa prestasinya terkalahkan dan lain sebagainya. Itu sudah ditambah-tambahkan. Sebenarnya cikal bakalnya itu marah. Okay. Nah, Nabi Muhammad menggambarkan bahwa pada saat seseorang itu marah, bahwa sesungguhnya itu dia bisa mengatasi. Bahkan orang yang bisa menguasai nafsunya, maka sesungguhnya dia sudah menjadi ya menghadirkan dirinya secara proporsional. Tapi kalau dia tidak bisa menguasai marah, sebenarnya dia manusia, tetapi sosok dan kepribadiannya bukan lagi manusia. Udah pasti itu dijaminnya semacam itu. Nah, bagaimana caranya? Pertama berusaha untuk mengalahkannya. Ini dia berusaha untuk melakukan ya latihan diri riyadhah. Kemudian dia harus melakukan mujahadah, terus menerus menekan dan mengaturnya ya egoismenya. Nah, yang ketiga bahwa dia berdoa. Oh, udah itu powernya, berdoa. Nah, kalau dia dengan ikhtiar dan doa yang dia lakukan ini, maka siapapun yang mengetuk pintu Tuhan, siapapun dia akan dibukakan pintu itu. Masya Allah. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan ya Pak Kiai pembahasan tentang dendam ini yang akarnya memang dari marah. Jadi pandai-pandailah kita mengontrol emosi kita supaya kita tidak menjadi pribadi yang pendendam ya. Intinya begitu ya Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa, kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bahaya Menyimpan Dendam. Pak Kiai, ada hubungannya kah pribadi yang sering marah gitu ya, yang nanti ujungnya menjadi pribadi yang pendendam itu mungkin dengan bisa jadi kurangnya kasih sayang atau tidak pernah melihat kasih sayang, kelembutan dalam kehidupan sehari-hari, itu mungkin juga berpengaruh nggak sih sebenarnya? Ya, kalau orang ya para pakar psikologi. orang-orang ahli pendidikan, mereka selalu menghubungkan itu bahwa karakter anak, pribadi anak itu banyak dipengaruhi oleh ibu bapaknya, kakak adiknya di rumah, kemudian kelas sosial di masyarakat yang terkecil, di sekolahan. Tetapi yang paling sangat memberikan awalan pemahaman dia tentang kehidupan itu adalah ibu bapak. Iya, betul, betul. Jadi para pemirsa, bagaimanapun kita berumah tangga, ya saya dengan istri dengan suami itu memang nggak boleh terlihat kalau kita ini melakukan kekerasan marah kepada si anak, karena ada rekaman-rekaman yang tidak bagus ditangkapnya. Itu yang pertama yang nggak boleh terjadi. Karena memang ya kalau orang-orang psikologi mengatakan itu akan mengganggu dia dan itu membekas. Berpengaruhnya. Kalau kita lihat sekarang ya dari perspektif tasawuf, Imam Al-Ghazali melihat bahwa ketika Nabi Muhammad ditanya sama seorang sahabatnya, berikan kepadaku satu petunjuk, bahwa dengan satu petunjuk aku itu bisa menjadi selamat. Maka Nabi mengatakan la taghdab, jangan suka marah. La taghdab walakal jannah. Ya. Kemudian 2 kali la taghdab, 3 kali la taghdab. Orang-orang mengatakan bahwa bisa jadi orang ini memang karakternya keras. Tetapi sebenarnya yang general
bahwa orang yang mampu memanage marahnya itu secara benar. Jadi kapan dia mesti membakar, kapan dia mesti memadamkannya itu menjadi kunci keberhasilan. Nah, ada Imam Ghazali menukil sebuah riwayat ketika proses spiritualisasi antara Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya itu lebih senior tetapi salah satu yang dibekalkan kepada Nabi Isa, la taghdab. Jangan suka marah, kata Nabi Isa. Kata Nabi Yahya kepada Nabi Isa, la taghdab, jangan suka marah. Isa yang masih baru remaja itu mengatakan la astati'u alla an aghdabu. Aku tidak mampu kalau aku harus tidak marah. Wa inama ana basyarun, sesungguhnya aku manusia biasa. Nah, ini menariknya nih. Bagaimana Nabi Yahya ketika Isa mengatakan aku nggak mampu kalau menghilangkan nafsu, anak muda itu bagaimana mungkin menggebu-gebu kalau tidak mungkin karena manusia biasa. Maka beliau mengatakan la takutanna malan, jangan kau terperdaya dengan materi. Mal itu materi, iya, mal. Tetapi yang dimaksud di sini adalah hal-hal di luar daripada kemuliaan diri. Jadi kalau kamu sudah gengsimu karena pimpinan, gengsimu karena lebih besar, gengsimu lebih kaya, gengsimu lebih terhormat, termasuk bisa jadi pada kasus anak ini, gengsinya dia karena dia anak siapa, itu memang bisa melahirkan dendam. Okay. Awalnya marah, tapi marah yang berakumulasi sekian lama itu, ada kesempatan dan ada kemauan pada teori tentang kriminalitas, ada kesempatan dan ada kemauan, maka bakaran yang sekian lama ditumpuk itu bisa bisa membakar berapa besar pun gedung itu. Ya Allah. Nah, dendam itu begitu. Itu mengapa ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu itu manajemen tentang marah itu menjadi penting. Jadi anger management itu juga penting ya. Jadi memanajemen kemarahan itu menjadi sangat penting ya Pak? Penting banget. Penting. Pak Kiai, terus gimana ya supaya kita memelihara itu tadi? Oke, marah kan ya itu sesuatu hal emosi yang wajar yang kita rasakan kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin menyinggung hak kita, menyinggung kehormatan kita merasa marah. Atau kita mungkin dizolimi orang lain. Tapi bagaimana kemudian kita marah tapi itu nggak kemudian berlanjut pada mendendam tadi. Sakit hatinya itu nggak berlanjut pada mendendam. Tidak ada hal-hal yang sifatnya duniawi kecuali Allah menggandeng, menghubungkannya dengan hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Oke, harus itu ya. Ya, seperti umpamanya orang sedekah. Itu ada pahala, itu namanya ada hubungan. Begitu juga dengan orang yang marah, memanajenya secara bagus, ditelannya. Ya, ditelannya marah itu tadi, maka sebenarnya dia punya satu keuntungan. Di dalam salah satu hadis dia mengatakan, man kaffa ghadabahu satarallahu uyubah. Siapa yang mampu menahan marahnya, maka Allah tidak akan buka aibnya. Nah, jadi kira-kira itu gini. Saya dipermalukan di tempat umum. Tapi saya ingat bahwa perbuatan buruk saya lebih banyak, maka dengan satu saya melakukan ini bisa teratasi, terkompensasi umpamanya. Maka bisa jadi motivasi itu akan mau saya lakukan itu kalau saya sadar memang ada janjinya seperti itu. Jadi man kaffa ghadabahu, siapa yang mampu menahan marahnya, satarallahu uyubah, Allah akan tutup sehingga maknanya ditutup, malaikat itu nggak lihat. Malaikat aja nggak bisa lihat. Iya, gitu ya? malaikat itu tidak mampu mencatatnya karena tidak jelas gitu. Jadi, tapi Allah tahu. Itu kompensasi. Jadi marah yang ditahan itu tidak memberikan efek yang lebih jauh lagi, sama Allah dikasih bonus, dikasih kelebihan. Ya. Nah, menahan marahnya itu seperti apa dan kenapa kita rasa-rasanya penting sekali untuk bisa melepaskan atau memaafkan ya Pak Kiai. Memaafkan orang yang menzalimi kita tuh
itu nanti kita kayaknya harus bahas ya di segmen Insya berikutnya. Allah. Kita harus jeda dulu. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan tentang mendendam ini masih akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Gapai Kemuliaan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bahaya Menyimpan Dendam. Pak Kiai, apa hal-hal atau rasa yang mungkin kita bisa hadirkan dalam hati ketika kita misalnya dizolimi orang lain? Supaya pada akhirnya tuh memang rasa sakit ini nggak mendrive kita, nggak membuat kita menjadi pribadi yang mendendam. Gitu. Kalau ada orang yang zolimin kita harus gimana? Apa rasa yang perlu kita hadirkan? Gitu. Ya, sebenarnya ini banyak kaitan dengan pembahasan-pembahasan yang lalu. Marah yang melahirkan dendam. Dan dendam melahirkan orang itu wujud manusia tapi berwajah iblis dan lain sebagainya, dan segala implikasi dari sebuah marah yang berkepanjangan. Orang kalau merasa marah itu karena ada sesuatu yang diambil sama orang lain. Saya orang yang paling pintar. Kalau ada orang merasa pintar dirinya di depan saya, kalau saya menganggap bahwa kepintaran saya diambil sama dia, maka saya nggak suka sama orang itu. Kalau saya kaya, sudah diakui, kemudian ada orang yang memuji lebih kaya dari saya, maka saya nggak suka. Itu menyebabkan marah. Intinya segala kelebihan yang diberikan oleh Allah kalau dianggap miliknya, kemudian dia berhadapan sama orang yang punya kesamaan, maka dia akan benci. Itu salah satu penyebabnya. Yang kedua, salah paham pada kasus yang tadi ini, kan dia salah memahaminya. 2-3 kali dia kena smash itu, dia menganggap dia dicecer gitu loh. Dia memang mau disakiti. Padahal bisa jadi itu kan kebetulan. Nah, oleh karena itu di dalam kajian tasawuf itu ada yang disebut dengan khumul tadi ya, kemul itu ya. berselimut. Jadi jangan menganggap dirinya orang pintar, jangan menganggap dirinya paling cantik, jangan menganggap paling kaya, jangan menganggap orang yang paling menentukan. Kalau semua itu dihilangkan, maka sesungguhnya tidak ada yang pernah bisa diambil sama orang lain. Oke, paham. Kalau nggak pernah ada yang bisa diambil orang lain, maka dia tidak akan pernah merasa itu tadi. Merasa ada yang hilang. Ada yang hilang. Itu pertama. Yang kedua adalah yang lebih hebat dari itu. Setiap kali orang yang melakukan kesalahan pada dirinya, maka tidak sedikit di kalangan para sahabat yang kemudian di kalangan para tabi'in, beliau memberikan hadiah yang mahal. Memberikan hadiah yang mahal kemudian untuk dikirimkan pada orang yang menyakitinya. Pertama, bahwa dia beranggapan hadiah itu tidak lebih besar dari pahala yang dia dapat. Oh, Masya Allah. Ya, sehingga dia harus mengucapkan terima kasih. Yang kedua, pemberian itu sebenarnya adalah air bah yang bisa memadamkan percikan api yang sebenarnya tidak besar. Jangan, sebenarnya api dengan air yang sedikit juga mati. Ini dikasih lagi yang lebih besar gitu ya. Jadi dia multiguna gitu loh. Memang maknanya dia tidak mau dendam dan dia berterima kasih karena mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua, dengan perbuatannya itu dia bisa menegur orang untuk jadi baik tapi tidak ada yang terluka. Wah, itu yang justru harus kita siapkan dalam mental kita ya. Ego kita juga harus di level itu tadi. Kita harus melepaskan, betul. Kembali pada melepaskan ketergantungan terhadap materi yang ada dalam diri kita. Nah, lepaskan. Jadi kita ini memang nggak punya apa-apa. Nggak kaya, nggak apa. Udah biasa yang lebih kaya, lebih cantik, lebih keren, lebih ini semuanya ada. Jadi kita tuh sebenarnya esensinya kita tuh nggak punya apa-apa. Apa yang ada di kita itu berarti dari Allah ya. Gitu loh jadi. Iya, jadi kalau pengen jadi orang besar, jadilah orang yang besar dalam pandangan Tuhan. Jangan jadi orang besar dalam pandangan manusia. Itu mengapa di antara mereka ada yang tidak mau beli pakaian.
Sehingga pakaiannya cuma itu. Sehingga kelihatannya kotor. Karena kotor sama najis tidak sama. Tidak sama, betul. Dia tidak mau membeli pakaian. Dia tidak mau bekerja karena nanti makannya berlebihan. Tidak. Jadi hidupnya ala kadarnya. Sehingga orang menyangka sebenarnya dia orang gila. Dia menyangka dia orang bambung. Iya. Tapi sebenarnya karena dia tidak mau ada label pada dirinya. Yang sebenarnya label itu punya Tuhan. Jadi kalau orang kaya, bukankah itu label ketuhanan? Orang yang paling pintar, bukankah itu label ketuhanan? Allah yang kasih. Orang yang paling cantik, paling ganteng, bukankah itu label-label ketuhanan? Ketika dia tidak mau menggunakannya, maka dia tidak akan pernah marah dan tidak tersinggung, apalagi dendam karena dia nggak merasa ada yang dia punya. Gitu. Iya, ini bukan punya saya, ini bahasanya Allah yang pinjemin lah bahasanya gitu ya. Allah yang apa yang melekat itu kan karena karunia Allah sebenarnya, bukan karena kita usahakan sendiri gitu ya Pak Kiai. Itu konsep humul itu seperti itu. Humul. Nah itu untuk di level itu ya memang harus riyadhah tadi ya Pak Kiai. Nggak bisa satu, ya terus kita berlatih. Nah apalagi orang yang terbiasa memang temperamen Pak Kiai. Maksudnya itu bagaimana kemudian bisa mengendurkan, meredam itu. Kalau memang kita tuh memang itu tadi bukan tabiat ya, tapi kebiasaan kita memang apa-apa tuh senggol bacok aja gitu. Bukan berarti itu finalnya kan, bukan berarti kita menerima kondisi itu, tapi kita bisa berubah menjadi lebih baik kan sebenarnya gitu. Tidak ada sesuatu yang dibuat itu statis. Semuanya itu harokah, semuanya bergerak. Nah, termasuk karakter itu, dia kalau melakukan marah, mengumpat, mencaci, menjadi sesuatu kebiasaan, maka percayalah dia tidak akan merasa melakukan kesalahan. Karena setiap kesalahan yang dilakukan terus-menerus tanpa dikoreksi, dia tidak melakukan kesalahan. Dia merasa itu biasa aja. Biasa-biasa saja. Oleh karena itu maknanya berarti semua karakter yang buruk itu bisa dirubah. Bisa dirubah. Ya. Bisa dirubah. Caranya itu tadi, cari akar masalahnya. Kalau dia marah, apa sebabnya dia marah? Oh, disaingi. Nah, merasa saingi apa? Kenapa? Hilangkan berarti, gitu. Berarti harus banyak muhasabah dong, harus banyak kontemplasi ya Pak Kiai. Betul. Jadi esensinya adalah yaitu tadi banyak muhasabah. Tapi kan Rasulullah juga mengajarkan kalau marah ganti posisi misalnya dari berdiri duduk jadi berbaring. Tapi memang itu tuh cukup efektif nggak sih Pak Kiai untuk benar-benar meredam amarah itu menjadi lepas gitu. Amarah itu menjadi lepas. Nabi mengatakan al-harokah barokah. Bergerak itu berkah. Oh, al-harokah barokah. Al-harokah barokah. Jadi kalau kita lagi duduk kemudian kita marah, jangan duduk, jangan di situ. Maka terus-menerus akan dipancing dan dibakar gitu loh. Berdiri. Bahkan yang lebih bagus itu jangan melihat orang yang kita marahi gitu loh. Tambah kebakar nantinya. Ya, jadi kalaupun umpamanya kita nggak mungkin meninggalkan istri kita yang lagi marah. Suami kita yang lagi marah karena dia akan bertambah marah. Jangan dilihat mukanya. Ya, jangan dilihat. Makin malah ada ulama yang mengajarkan nunduk saja, kemudian baca di dalam hati, hafalan kita sampai juz berapa, teruskan saja. Jadi kita nggak akan terpengaruh dengan pendengaran dia. Jadi sebenarnya amarah itu juga bahasanya temporari ya. Marah itu juga sebenarnya nggak akan selamanya ya. Kalau kita tahu caranya dia nggak akan selamanya tinggal di situ ya. Dia bisa hilang. Bisa hilang dan nggak betah. Nggak betah, Karena apa? Dia kan makhluk. Marah itu makhluk. Seperti halnya malaikat. Jangan diartikan malaikat itu melulu adalah sosok-sosok yang mempunyai tugas-tugas tertentu. Semua yang pada hakikatnya menjalankan fungsi daripada sunnatullah. Komponen-komponen itu disebutnya dengan malak. Ya, disebutnya malaikat juga itu. Nah, begitu juga jundul iblis, tentaranya iblis itu salah satunya itu adalah marah, dendam, dengki. Itu adalah sosok-sosok yang bisa dikasih tameng sehingga tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Masya Allah nih. Memanage amarah ini ini penting karena kayaknya orang sekarang tuh kalau kita lihat tuh gampang banget Pak Kiai, jadi gampang emosi gitu, gampang ini. Jadi rasa-rasanya kita penting sih emang belajar bagaimana mengendalikan emosi ini agar tidak berujung pada itu
pribadi yang mendendam. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, menarik sekali pembahasannya. Terima kasih atas ilmunya hari ini. Amin, sama-sama. Maunya lanjut, tapi apa daya pemirsa, waktu juga yang harus memisahkan kita. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan lagi pembahasannya di episode-episode yang akan datang. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.